Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang keseimbangan statis dan elastisitas. Nah, pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang sifat elastisitas suatu material. Di mana untuk keseimbangan statis sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti di sini kita akan membahas sifat elastisitas bahan. Nah, sifat elastis ini, adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut, dihilangkan. Misalkan kita punya sebuah pegas nih, pegas ketika kita regangkan, maka dia akan bertambah panjang. Tapi ketika kita hilangkan gayanya, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula, ke panjang semula, seperti itu. Misalkan kita, eee tekan pegas tersebut, maka panjang pegas akan memendek. Tapi ketika kita menghilangkan gayanya, maka pegasnya itu akan, kembali ke panjang semula. Nah, sifat pegas yang kembali ke keadaan semula setelah gaya yang diberikan pada pegas tersebut dihilangkan, itulah yang, dikatakan sebagai sifat elastis. Namun, sifat elastis ini tidak hanya dimiliki oleh pegas, tetapi, juga dimiliki oleh bahan yang lainnya. Jadi sebenarnya hampir semua material itu memiliki sifat elastis. Namun ada yang sangat elastis seperti misalkan karet, ada juga yang, eee, kurang elastis misalkan pada keramik. Nah, nanti sebelum, kita membahas lebih jauh tentang elastisitas, terlebih dahulu saya perkenalkan, beberapa istilah yang nanti akan kita gunakan dalam, membahas tentang, elastisitas. Jadi yang pertama ini ada, istilah deformasi. Nah, deformasi ini merupakan perubahan bentuk atau ukuran suatu benda akibat, salah satunya nih ya, akibat gaya yang dikenai pada benda tersebut. Kemudian yang kedua, sifat elastis tadi sudah, saya jelaskan sekilas bahwa sifat elastis ini merupakan sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Kemudian ada istilah stres ini atau tegangan gitu ya istilahnya. Ini merupakan, suatu besaran yang sebanding dengan gaya yang menyebabkan deformasi, gitu ya. Nah, kemudian, deformasi ini ya, perubahan bentuk atau ukuran kalau kita melihat panjang pendeknya. Kemudian ada istilah strain atau regangan. Regangan ini merupakan ukuran derajat deformasi, sebagai akibat dari adanya stres atau tegangan. Kemudian yang terakhir ini nanti akan kita bahas, lebih dalam tentang modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara stres dan tegangan terhadap strain. Jadi, stres dibagi dengan tegangan itu merupakan modulus elastisitas. Nah, nanti di sini kita akan bahas beberapa jenis tentang elastisitas gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah elastisitas yang berkaitan dengan perubahan ukuran, perubahan panjang atau pendeknya. Di sini adalah misalkan sebuah silinder nih ya, yang ditarik gitu dengan, gaya tertentu, maka ini awalnya seperti ini punya panjang L, ketika dia ditarik dengan gaya F maka akan bertambah sepanjang delta L, akan bertambah panjang. Nanti ketika dia ini kebetulan ditarik ya, ketika dia diberi gaya tekan juga nanti akan dia, mengalami tekanan, akan memendek, seperti itu. Kemudian yang kedua ini elastisitas yang berkaitan dengan perubahan bentuk. Jadi ketika diberi tegangan, dalam hal ini adalah tegangan geser, maka bentuk dari, benda ini akan berubah. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan elastisitas, volume. Jadi ketika suatu benda itu mengalami tekanan atau ditekan dari segala arah, maka di sini benda tersebut akan menyusut, akan mengalami, eee, pengurangan volume. Oke, kemudian kita, bahas ini lebih detail lagi gitu ya. Untuk yang pertama ini yang berkaitan dengan modulus siang. Jadi, modulus siang ini, berkaitan dengan, perubahan benda
akibat gaya itu yang berkaitan dengan perubahan atau pertambahan panjang atau pendeknya suatu benda ketika diberi tegangan tarik atau tegangan tekan. Nah, di sini misalkan ini ada sebuah batang gitu ya. Awalnya dia punya batang L0 nih. Dari sini ke sini dia punya batang panjangnya L0. Kemudian batang ini ditarik dengan menggunakan gaya F sebesar F ini ya. Ditarik, maka akibat gaya tarikan ini panjang batang yang semula L0 akan bertambah panjang sebesar delta L, sehingga panjang akhirnya akan menjadi L0 ditambah dengan delta L. Nah, dalam kasus ini si batang yang panjang tadi ini dia akan mengalami stres atau tegangan tarik ya, tensil stres, tegangan tarik sebesar F dibagi dengan A. Ya, F-nya ini adalah gaya tariknya tadi, kemudian A-nya itu merupakan luasannya. Ya, F dibagi A, stres. Jadi stres itu atau tegangan itu gaya dibagi luas penampangnya. Kemudian regangannya, regangan tariknya adalah delta L. Ini ya, perubahan panjang akibat gaya tarik tadi dibagi dengan L0-nya, dibagi dengan panjang awalnya. Oke, nah kemudian tadi juga sudah saya singgung ya bahwa modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara stres terhadap strain. Kalau kasus kita adalah yang berkaitan dengan pertambahan panjang, yaitu ya kita katakan sebagai modulus yang ini merupakan perbandingan antara stres dan stres. Dalam hal ini adalah tegangan tensil atau tegangan tarik ya dibagi dengan regangan tariknya. Oke, kemudian nanti kita akan dapatkan hasil F per A dikali dengan L0 per delta L. Jadi F per A ini adalah tegangan tariknya, kemudian dibagi dengan delta L per L0, maka seperti ini ya. Jadi tensil stresnya atau tegangannya kan F per A, kemudian dibagi dengan eh, regangannya adalah delta L dibagi dengan L0, maka ini akan menjadi F per A dikali dengan L0 per delta L, jadi dibalik seperti itu. Nah, untuk modulus elastisitas ini atau modulus yang ini, benda yang lebih elastis ini akan memiliki modulus elastisitas atau modulus yang lebih kecil, gitu ya. Jadi sebenarnya modulus yang di sini ini kita pakai untuk untuk membedakan bahan berdasarkan keelastisannya. Tuh, jadi semakin besar modulus yangnya, maka benda itu akan semakin tidak elastis. Gitu. Nah, yaitu untuk yang modulus yangnya. Kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah suatu alat ya, alat yang digunakan untuk mengukur uji tarik. Jadi nanti sebenarnya kita bisa melakukan tadi ya yang ini tuh bisa tegangan tarik, bisa tegangan tekan. Kalau yang diberikan tegangan tarik maka akan bertambah panjang. Kalau yang diberikan tegangan tekan maka dia akan bertambah pendek. Nah, biasanya dalam material ini berkaitan dengan uji tekan dan uji tarik. Nah, ini merupakan salah satu alat yang kita gunakan untuk melakukan kuat tarik atau kuat tekan. Nah, untuk melakukan kuat tarik ini sampel material ini dia ditarik dengan gaya tertentu sampai mengalami patah. Itu nanti hasil dari ini kalau kita plot ke dalam grafik akan seperti ini grafiknya. Gitu ya. Jadi yang sumbu X adalah strain, regangan, yang ke arah sumbu Y-nya adalah stres atau tegangan. Nah, di sini dari grafik ini kelihatannya bahwa dari titik 0 ini hingga ke titik yang elastik ini, batas elastisnya ini dia linear. Jadi di sini dia si material itu masih memiliki sifat elastis. Jadi ketika diberi tegangan, kemudian ketika tegangannya dihilangkan dia masih bisa kembali ke bentuk semula.
Tapi ketika dia sudah melewati batas elastisitasnya ini, maka benda tersebut, masih bisa memanjang atau masih bisa memendek, tetapi ketika gaya yang diberikan itu dihilangkan, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Hingga pada suatu titik di sini benda tersebut sudah tidak mampu menanggung bebannya, sehingga dia akan patah, seperti itu. Oke, kemudian, eee yang kedua ini tentang modulus geser atau shear modulus. Jadi ini berkaitan dengan perubahan bentuk dari suatu material ketika diberikan tegangan. Nah, dalam hal ini tegangan atau stres yang diberikan adalah tegangan geser, shear stress gitu ya. Nah, tegangan geser yang diberikan di sini juga sama ya seperti tadi tegangan tarik adalah F dibagi dengan A-nya. Gaya dibagi dengan luas penampangnya. Kemudian regangan gesernya adalah delta X. Delta X itu yang ini, jadi awalnya seperti ini, kemudian ketika digeser akan ada perubahan sebesar delta X ini. Kemudian untuk strainnya atau regangannya itu delta X dibagi dengan L. L itu adalah panjang dari material sebelum diberikan gaya gesernya. Nah, kemudian berkaitan dengan tegangan geser ini tentang perubahan bentuk ini, modulus elastisitas yang dipakai adalah modulus geser namanya. Modulus atau simbolnya G gitu ya. Jadi selain benda dapat menyebabkan selain dapat menyebabkan atau mengalami panjang, benda itu juga bisa mengalami perubahan bentuk dengan adanya diberikan gaya geser. Nah, besar dari perubahan bentuk benda ini tergantung pada jenis bahan yang dipakai. Nah, modulus geser ini dipakai untuk didefinisikan untuk membedakan respon benda terhadap gaya geser yang diberikan kepada material tersebut. Jadi ini modulus gesernya adalah stres gesernya, tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Tadi shear stressnya itu adalah F per A seperti ini, kemudian dibagi dengan regangan gesernya delta X dibagi dengan L. Kemudian ini kita pindah ke atas menjadi ini adalah F per A berarti dikali dengan L per delta X. Nah, di sini makin besar modulus gesernya, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk berubah bentuknya, gitu ya. Tadi kalau yang modulus yang gitu kan, ini juga sama ya, semakin dia lebih elastis, modulus yangnya semakin kecil. Dan ini semakin sulit berubah bentuk, maka modulus gesernya itu akan semakin besar. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah modulus volume. Ini berkaitan dengan 3 dimensi gitu ya, atau istilahnya dia ada bulk modulus. Nah, bulk modulus ini eh, apa namanya? Jika suatu benda itu ditekan dari semua sisi gitu ya, misalkan dari semua sisi ini, maka benda tersebut akan mengalami penyusutan volume, akan mengalami pengurangan volume. Jadi volumenya berkurang menjadi semakin kecil gitu. Nah, di sini berdasarkan eksperimen gitu ya, telah diamati bahwa pengurangan volume yang berkurang itu sebanding dengan volume semula, volume awalnya. Kemudian sebanding juga dengan perubahan tekanan yang diberikan ke benda ini. Nah, kemudian tegangan volumenya adalah delta F dibagi dengan luasnya. Kemudian strainnya atau regangan volumenya itu juga delta V perubahan volume dibagi dengan volume semula. Nah, kemudian ini didefinisikan modulus volume yaitu perbandingan antara tegangan volume dengan regangan volume. Di sini adalah untuk stresnya tegangannya kan delta F per A dibagi dengan regangannya, maka akan menjadi V per minus delta V. Nah, di sini muncul minus. Kenapa? Karena dalam kasus ini ketika ada
tekanan bertambah, itu akan ada pengurangan volumenya akan berkurang, makanya di sini dia bertanda negatif. Oke, kemudian nanti ini delta F, F per A itu kan tekanan ya, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai delta P, kemudian V dibagi delta V. Nah, minusnya nih kita bisa pindah ke atas. Tadi tanda negatif di sini ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan tekanan yang diberikan kepada benda, maka makin kecil volume akhir benda atau tekanan tersebut, yang diberikan itu menyebabkan pengurangan dari volume bendanya. Yaitu, tentang modulus yang, modulus geser, dan modulus volume. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh, material, beberapa contoh zat gitu ya. Jadi dia memiliki modulus yang berbeda-beda, baik modulus yangnya, modulus gesernya, maupun modulus volumenya. Karena kan keelastisitasan ini dia sangat berkaitan dengan material atau bahan, yang mengalami, perlakuan atau yang mengalami perubahan gaya atau yang diberikan gaya, seperti itu. Oke, ini ada contoh tentang, elastisitas suatu material. Jadi di sini ada sebuah benda, dia punya massa 200 kilogram. Kemudian benda ini digantung pada sebuah kawat sehingga kawat, tersebut yang memiliki panjang awalnya 4 meter tentu akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian luas penampangnya adalah 0,2 kali 10-4 meter persegi dan modulus yangnya adalah 8 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Pertanyaannya adalah pertambahan panjang yang dialami oleh kawat yang diberi beban tadi. Berarti kita sudah tahu ya bahwa modulus yang atau simbolnya adalah Y. Ini adalah stress per strain. Jadi F per A dibagi dengan strainnya atau dibagi dengan strain itu adalah delta L dibagi dengan L0. Maka ini akan menjadi F per A dikali dengan L0 per delta L, seperti itu. Jadi jika kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah iangnya gitu ya, F-nya adalah ini ya, ini kan massa, berarti gayanya adalah dikali dengan F-nya adalah massa dikali dengan gravitasi 200 kg dikali dengan gravitasinya adalah kita pakai 10 aja ya, 10 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya adalah 2000 Newton. Jadi ini 2000 Newton dibagi dengan luasannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi, kemudian kali dengan L0 nya adalah 4 meter, kemudian delta L ini yang ditanyakan, modulus yangnya adalah 8 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi. Nah, di sini kita bisa hitung ya. Ini 4 kita bisa coret 2 berarti ya. Baiknya ini 2, ini tinggal 10 pangkat 3, ini adalah 10 pangkat minus 5 naik ke atas menjadi 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Kemudian ini kita turun ke bawah. Ini menjadi ini 1 meter persegi dibagi dengan 1 meter nih, 2 meter ya, 2 meter. Oh, sorry. Ini yang 2 di sini. Jadi ini 1 meter dibagi 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter. Nah, kemudian ini kalau kita hitung maka ini delta L-nya nih ya. Adalah delta L. Jadi delta L-nya 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 10. Ini ada setengah. Yang ini ya. Dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini adalah delta L-nya atau 5 kali 10 pangkat min
3 meter atau bisa kita tuliskan dia 5 milimeter. Jadi pertambahan panjang dari kawat ini ketika diberi gaya sebesar 2000 Newton maka akan bertambah panjang sebesar 5 milimeter. Oke, kemudian ini tentang sebuah bola padat terbuat dari bahan kuningan, awalnya dikelilingi udara, kemudian dan tekanan udara yang diberikan pada bola adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter, atau ini sama aja dengan 1 atmosfer gitu ya. Nah, bola tersebut kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, karena di kedalaman laut tentunya akan mengalami pertambahan tekanan. Dia bertambah menjadi 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nah, volume di udara awalnya adalah 0,5 meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan volume yang dialami bola ketika ditenggelamkan pada kondisi tersebut. Jika diketahui bahwa modulus volume bola tersebut adalah 6,1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Berarti dalam hal ini adalah elastisitasnya adalah elastisisan volume atau modulus volume gitu ya, atau modulus bulk. Di mana modulus bulk itu adalah min delta P atau perubahan tekanan yang terjadi pada benda tersebut, kemudian dikalikan dengan volume perubahan volume awal dibagi dengan perubahan volume gitu ya. Ini dikali dengan volume awal, P dibagi delta P-nya. Sehingga kalau kita ingin mencari delta P di sini adalah dia min delta P kali volume dibagi dengan modulus bulknya atau modulus volume. Oke, kalau kita masukkan angkanya nih minus perubahan volumenya, berarti ada ini ya yang awalnya 10 pangkat 5 menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi kita tuliskan saja seperti ini. Jadi minus ini adalah 2 kali 10 pangkat 7, ini delta V-nya, 10 pangkat 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dikalikan dengan volume awalnya adalah 0,5 meter kubik dibagi dengan 6,1 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi, atau ini nanti satunya adalah meter kubik. Nah, ini kalau kita hitung maka kita akan mendapatkan hasil kurang lebih adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jadi ini adalah ini ya min 1,6 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa si bola ini mengalami penyusutan volume atau pengurangan volume gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang elastisitas dan keseimbangan statis. Untuk mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.